Shalom, selamat bertemu kembali sobatku yang berbahagia. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema taat. Diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Apakah tujuan kita menyembah Tuhan? Saudaraku, pada umumnya orang Kristiani menyembah Tuhan dengan tujuan supaya Tuhan menolong menyelesaikan berbagai persoalan hidup mereka. Yang kedua, supaya setiap pekerjaan, bisnis, usaha, rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, inilah yang seringkali tujuan yang dimiliki ataupun motivasi yang dimiliki oleh orang yang menyembah Tuhan. Padahal sesungguhnya penyembahan itu adalah keakraban dan keintiman dengan Allah oleh pertolongan Roh Kudus. Fokus yang salah dalam menyembah Tuhan adalah fokus hanya kepada cara atau metode cara menyembah, dan kita melihat ada banyak orang hanya karena berbeda cara menyembah Tuhan, lalu menganggap bahwa sebuah cara itulah yang paling baku untuk menyembah Tuhan. Lalu yang kedua, fokus kepada manifestasi Roh Kudus. Kebanyakan orang ataupun ada sebagian orang yang fokus hanya kepada manifestasi Roh Kudus, bukan kepada karya ataupun hasil yang diperoleh melalui buah-buah Roh Kudus. Contohnya, banyak orang yang lebih mementingkan sebuah karunia, sebuah manifestasi Roh Kudus dalam sebuah gereja, padahal sesungguhnya manifestasi Roh Kudus itu adalah karya Allah yang dikerjakan melalui Roh Kudus dalam berbagai-bagai karunia yang dimiliki oleh umatnya. Yang ketiga, fokus kepada karunia-karunia. Jadi lebih menekankan kepada karunia dan tidak ada keseimbangan antara hal-hal rohani dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasih, kerajaan Israel pecah menjadi dua kerajaan. Yang pertama Israel Utara, ibu kotanya Samaria, pada zaman perjanjian lama disebut dikuasai ataupun dijajah oleh Asyur. Lalu yang kedua yaitu Israel Selatan, ibu kotanya Yehuda, yang dikuasai ataupun dijajah oleh Babel. Nah, kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di ibu kota Israel Utara yang ditaklukkan oleh Asyur, di sana menggambarkan bahwa terjadi kawin campur ataupun percampuran agama yang berpusat kepada Allah ataupun Yahweh bercampur dengan keyakinan ataupun kepercayaan setempat. Nah, pusat penyembahan yang berbeda antara Samaria dan Yehuda.
Orang Samaria mereka menyembah di gunung, sedangkan Israel menyembah di Yerusalem. Saudaraku yang terkasih, ciri-ciri penyembahan yang benar, mari kita perhatikan. Yang pertama, yaitu menyembah dalam roh. Menyembah artinya menghormati, memuja, dan dalam bahasa Yunani disebut proskuneo. Dalam bahasa Inggris disebut worship, menyembah, full down, rebah, kneel, berlutut, bersujud, bow low, bersujud serendahnya. Sikap merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan yang disembah. Dalam bahasa Yunani, roh itu disebut pneumati ataupun pneuma. Spirit, inner life, dalam hati nurani. Roh yang dimaksud bukanlah roh Allah atau roh kudus, melainkan roh manusia. Menyembah dalam roh. Jadi menyembah dalam roh manusia itu sendiri. Jadi, menyembah dalam roh artinya memiliki sikap yang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Lalu yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Kebenaran dalam Yunani adalah aletheia, ketulusan, kesungguhan, kenyataan, motif yang benar. Memiliki sikap yang merendahkan diri dengan ketulusan, kesungguhan, serta motivasi sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku, firman Tuhan mengajarkan bahwa menyembah Allah itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya menyembah, roh manusia itu menyembah Allah, merendahkan hati, menundukkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya, dan menyembah dalam kebenaran, yaitu menyembah dengan ketulusan, kesungguhan, kenyataan, motif yang benar, ataupun menyembah Tuhan tidak semata-mata supaya diberkati, tapi menyembah Tuhan itu artinya ingin menjalin keakraban dan keintiman dengan Allah, serta mau merendahkan diri di hadapannya. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.